Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kewirausahaan, ini pertemuan terakhir ya, mengenai analisis kelayakan dan penyusunan rencana bisnis. Analisis kelayakan atau feasibility analysis itu merupakan proses menentukan apakah ide seorang wirausahawan merupakan dasar yang bisa bertahan untuk membuat suatu usaha yang sukses. Jadi kemudian tujuannya apa gitu ya? Tujuannya yaitu apakah suatu ide bisnis ya. Jadi wirausahaan itu biasanya kan sebelum memulai bisnis itu kan mempunyai ide kan, mempunyai ide. Nah, itu jadi dilakukan analisis kelayakan. Nah, apakah ide seorang wirausahaan itu merupakan dasar yang bisa bertahan untuk membuat suatu usaha yang sukses. Kemudian tujuannya yaitu eh, apakah suatu ide bisnis layak diwujudkan seperti itu. Kemudian fungsinya, fungsi utamanya itu fungsi utama dari kelayakan ini, analisis kelayakan ini yaitu sebagai alat penyelisih, ya, sebagai alat penyelisih. Nah, analisis kelayakan bisnis atau usaha ini ya eh, semua itu harus didasari oleh bukti-bukti yang disajikan dan direkomendasikan yang kuat ya untuk menentukan apakah usaha itu dapat berlanjut atau tidak ya seperti itu. Nah, ini analisis kelayakan bisnis itu eh, dapat membantu pemilik usaha ya untuk menghemat waktu maupun menghemat uang. Jadi untuk membantu me- melakukan efisiensi ya, juga untuk membantu dalam pengambilan keputusan supaya keputusannya itu juga keputusan yang tepat karena sudah melalui analisis. Nah, kalau analisis kelayakan ini ya ada aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam analisis kelayakan ya. Ada aspek manajemen atau pengelolaan, kemudian yang tidak kalah penting yaitu aspek keuangan, kemudian aspek hukum dan legalitas ya itu penting juga. Kemudian juga aspek pasar atau pemasaran ya. Kemudian juga aspek teknis dan operasi ya. Nah, seperti itu. Nah, studi kelayakan ya. Studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari tentang suatu kegiatan eh, atau usaha atau bisnis yang akan dan telah dijalankan. Jadi tidak saja untuk keperluan perencanaan usaha, tetapi juga terhadap bisnis yang sudah dijalankan. Nah, ini dalam rangka menentukan layak atau tidaknya kegiatan itu, kegiatan usaha bisnis ya. Eh, Kemudian studi kelayakan bisnis ini itu ya juga menurut Umar ya, menurut Umar itu suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu investasi dilaksanakan ya, karena studi kelayakan bisnis ini melalui penelitian-penelitian ya, jadi ada kuesionernya untuk melakukan kajian-kajian ya, kemudian jadi hasil dari studi kelayakan ini merupakan perkiraan ya atau perkiraan suatu bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan yang layak ya bila dioperasikan.
bila studi kelayakan bisnis itu dilaksanakan seperti itu ya. Eh, Studi kelayakan bisnis ini ya berfokus mengidentifikasi potensi masalah di dalam bisnis ya, agar agar apa? Yaitu agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama ya dan jauh dari sebuah kerugian ya. Jadi studi kelayakan bisnis ini ya tidak saja hanya mengidentifikasi potensi masalah ya, melainkan juga memberikan solusi dari masalah yang ada ya, yang terjadi. Nah, pengertian dari studi kelayakan bisnis ini yaitu pengertiannya ya kurang lebih ya. Jadi mm, suatu kegiatan yang membahas kelayakan suatu usaha ya. Jadi suatu kegiatan yang membahas kelayakan suatu usaha ya. Nah, ini juga penting ya. Jadi studi kelayakan bisnis ini penting untuk dilakukan ya eh, sebelum bisnis itu dijalankan. Nah, kemudian sebagai contoh nah ya, sebuah perusahaan ya merintis yang bergerak ya di bidang teknologi ya, kemudian merencanakan peluncuran produk baru ya, misalnya aplikasi mobil apa ya, aplikasi lah terkait dengan aplikasi itu ya yang dapat membantu pengguna dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Nah, itu ya. Jadi sebelum memulai produksi, tim manajemen ya melakukan analisis kelayakan ya untuk mengevaluasi potensi pasar, kemudian terkait dengan biaya, sumber daya yang dibutuhkan apa saja. Nah, setelah itu kemudian eh, seorang wirausahaan itu menyusun perencanaan secara detail ya tentang bagaimana produk yang diproduksi itu akan dipasarkan ya atau akan didistribusikan. Lalu timbul pertanyaan ya, eh, apa apa sih perbedaan antara analisis kelayakan dan perencanaan dalam konteks peluncuran produk baru ya? Karena studi kelayakan ini kaitannya juga dengan perencanaan ya. Nah, lalu kalau timbul pertanyaan, apa perbedaan utama antara analisis kelayakan dan perencanaan dalam konteks peluncuran produk baru? Apa kira-kira? Yaitu eh, perbedaannya yaitu analisis kelayakan adalah langkah pertama untuk menilai kelayakan sebuah produk, sementara perencanaan lebih kepada strategi operasional dan pada implementasinya. Jadi Ibu ini jelasin sambil itu ya di dalam penjelasan Ibu ada soal ya soal-soal mana tadi sama mana. Nah, untuk apa studi kelayakan bagi wirausahawan? Jadi yaitu untuk memberikan gambaran kepada seorang wirausahawan mengenai potensi pasar, juga mengenai potensi penjualannya seperti apa, apakah menguntungkan, kemudian bagaimana terkait dengan laba dari bisnis itu. Kira-kira eh, apabila usaha itu dijalankan memperoleh laba apa tidak, seperti itu ya. Kemudian manfaat dari studi kelayakan ini secara makro. Secara makro itu jangka panjangnya ya. Jadi secara makro itu ada tiga aspek ya manfaatnya.
manfaat ekonomi bisnis ya. eh, ini manfaat ekonomi bisnis itu bagi pembisnis itu sendiri ya atau manfaat finansial. Artinya apabila bisnis tersebut cukup menguntungkan bila dibandingkan dengan risiko bisnis. Nah, ini tiga manfaat makronya. Kemudian manfaat ekonomi bisnis ya, ekonomi bisnis tersebut bagi negara. Tadi kan bagi pembisnis itu ya. Ini kok bagi negara itu ya bahwa bisnis dilaksanakan yang menunjukkan manfaat bisnis tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Jadi apabila bisnis ini dilaksanakan maka akan memberikan manfaat ekonomi makro bagi negara ya. Jadi oleh karena itu negara berkepentingan nih terhadap para calon-calon pengusaha atau wirausahawan. Kemudian manfaat sosial bisnisnya yaitu bagi masyarakat di sekitar bisnis ya. Jadi siapa manfaat sosialnya eh, di yang dimaksud eh, bagi masyarakat di sekitar bisnis ya, misalnya membuat usaha retail ya atau apa seperti contohnya lah supermarket gitu ya, toko atau apa itu kan manfaat bagi masyarakat di sekitar ya bisa menjadi apa bisa memberikan lapangan pekerjaan misalnya jadi tukang parkir gitu ya. Nah, kemudian manfaat studi kelayakan secara mikronya yaitu hmm, memperkecil risiko kerugian ya. Jadi dengan melakukan analisis studi kelayakan ini jadi eh, pembisnis ini dapat memperkecil risiko yang 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 bisa saja terjadi pada perusahaan ya. Baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, risiko yang tidak dapat dikendalikan biasa ya karena dampak global ya, seperti misalnya apa inflasi seperti itu, juga bencana ya. Nah, kemudian ya jadi akibatnya apa? Eh, Akibatnya apabila perusahaan merugi ya kerugian yang diterima tidaklah besar ya kalau dengan adanya analisis studi kelayakan ya. Jadi apabila merugi, kerugian tidak terlalu besar. Sebagai contoh misalnya kehilangan kepercayaan konsumen. Nah, itu tuh sangat merugikan sekali ya, bisa bangkrut. Kemudian kecurangan laporan keuangan dan juga misalnya kegagalan dalam memperdagangkan produk. Dan yang kedua mempermudah perencanaan bisnis. Nah, ini ya jadi saat melakukan analisis kelayakan usaha, nah pembisnis ini akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis. Biasanya seperti itu ya, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Nah, dari hasil analisis eh, studi kelayakan ini ya, jadi pembisnis ini dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya ya. Jadi eh, tidak hanya itu saja ya, berkat analisis kelayakan bisnis itu jika dilakukan ya, maka pembisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, hmm, yang ketiga melancarkan ya, jadi manfaatnya itu melancarkan pelaksanaan bisnis. Nah, jadi melalui analisis studi kelayakan bisnis ini, ya, eh, program-program yang sebelumnya direncanakan ini dapat dieksekusi ya dengan lebih mudah dan akurat ya. Jadi
dapat dieksekusi ya secepatnya gitu ya. Eh, Kemudian dari hasil analisis ini bisnis juga ini ya nantinya pembisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan mana saja yang berdampak pada kerugian bagi perusahaan. Nah, dengan adanya studi kelayakan bisnis ini ya, jadi pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah ya untuk untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan ya. Nah, kemudian yang keempat ya mempermudah melakukan pengawasan ya. Jadi ini ya selain pengawasan nih ya pengawasan ini ada pengawasan internal ya. Juga ada pengawasan dari eksternal. Jadi melalui hasil studi kelayakan bisnis ya. Jadi pihak berwenang itu akan mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis studi kelayakan bisnis. Siapa pihak berwenang? Pemerintah ya yang memberikan atau memberikan kucuran dana atau investor ya seperti itu. Kemudian yang kelima ini mempermudah pengendalian. Ya, jadi dalam menjalankan sebuah usaha nih ya, jadi pengusaha atau wirausahawan itu ya, maka tidak dapat dipungkiri jika mereka terkadang menemui masalah ya, pembisnis itu menemui masalah dan penyimpangan ya. Hmm. Jadi agar masalah itu tidak menjadi semakin besar, yang timbul itu tidak semakin besar, maka pembisnis ini harus dapat mengendalikan masalah yang ada dengan cepat dan tepat. Nah, hal itu dapat terwujud apabila ya sebelumnya pembisnis ini melakukan studi kelayakan. Jadi, informasi dan laporan hasil dari analisis kelayakan itu bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian pembisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah secara tepat. Jadi akan mudah dalam pengendalian itu manfaatnya ya. Nah, pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Nah, itu ya. Jadi pihak yang membutuhkan itu ada investor, ada kreditor, ada pemerintah. Nah, investor ini ya merupakan pihak yang menanamkan dana atau modal pada suatu bisnis ya, eh, yang lebih memperhatikan prospek usaha ke depannya itu ya, bagaimana tingkat keuntungannya gitu ya. Nah, nah, itu jadi sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada pembisnis tersebut, maka pihak investor itu ya ini biasanya akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan kepada investor ya. Jadi itu menjadi pentingnya gitu untuk pengembangan usaha ya. Hmm. Kemudian pihak yang membutuhkan juga kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis ya. Seperti apa? Misalnya seperti bank. Nah, maka bank itu juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang oleh eh, wirausahawan atau pembisnis ya. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberi pinjaman atau tidak ya seperti itu. Nah, kemudian eh, apa sih kepentingan pemerintah ya terhadap studi kelayakan bisnis? Jadi pemerintah ini adalah eh, salah satu pihak yang memiliki kepentingan juga ya bagi
studi kelayakan bisnis karena manfaat bagi karena apa namanya bisnis itu merupakan manfaat bagi perekonomian nasional ya. Kalau bisnis itu berhasil ya, merupakan manfaat bagi perekonomian nasional dan menjadi pendapatan pemerintah atas pajak yang diberikan yang dikenakan terhadap sebuah bisnis itu. Maka itu di situ pemerintah memiliki kepentingan atau membutuhkan itu ya. Nah, jadi pemerintah ini dalam hal ini membutuhkan laporan ya, laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan. Karena bagaimanapun juga secara langsung atau tidak langsung ya, kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Ya, misalnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa negara ya, kegiatan ekspor non migas, pemakaian tenaga kerja yang besar dan masih banyak lagi ya kebijakan lainnya misalnya seperti itu. Nah, itu meninjau dari kebijakan pemerintah tersebut, maka setiap setiap proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah akan menjadi lebih diprioritaskan untuk dikembangkan oleh pemerintah agar lebih maju ya. Nah, itu. Jadi pemerintah membutuhkan studi kelayakan bisnis dari apa pembisnis, tapi pemerintah juga memiliki kewenangan ya untuk mengembangkannya seperti itu. Nah, beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan antara lain aspek hukum dan atau aspek legalitas ya. Nah, dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yaitu izin lokasi, ada ndak izin lokasinya, kemudian surat tanda daftar perusahaan, kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak, ya, kemudian apalagi ya, akta pendirian perusahaan dari notaris, kemudian ada juga SIUP. SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Seperti itu ya. Kemudian aspek ekonomi dan budaya. Nah, pada aspek ekonomi dan budaya ini, jadi studi kelayakan bisnis ini menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan ya pada kondisi ya di sekitarnya ya. Jadi dampaknya apa? Kemudian dari sisi budaya ya studi kelayakan bisnis ya. Ini juga akan menganalisis bagaimana perusahaan itu mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitarnya ya. Sedangkan dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi analisis yang dilakukan ya ini bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan itu didirikan ya. Jadi sangat berjasa sekali investor atau eh eh, duh masuk angin atau apa namanya pembisnis ya. Kemudian yang ketiga aspek pasar dan pemasaran. Nah, ini aspek pasar dan pemasaran ini ya merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Jadi analisis yang dilakukan pada aspek ini ya akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu memiliki peluang pasar ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, kemudian segmentasi pasar, situasi persaingan ya di industri tersebut ya seperti itu. Kemudian yang keempat aspek manajemen. Nah,
Aspek manajemen ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan ya, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Nah, dari semua aspek yang dianalisis, ya aspek manajemen memiliki apa ya, cangkupan yang sangat luas, cakupan ya, cakupannya sangat luas. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen. Ya, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga finansial perusahaan. Yang kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian ya pembisnis ini eh, bisa bisnisnya itu bisa berjalan lancar atau tidak ke depannya ini ya. Jadi tergantung dari proses penganggaran. Ya. Nah, penganggaran ini ya harus dilakukan jika pembisnis ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Nah, lalu dari uraian itu ada sebuah pernyataan yang nanti timbul pertanyaan ya. Jadi sebuah sebuah perusahaan rintisan yang beroperasi, misalnya contoh ya di bidang e-komersil ya, baru saja meluncurkan platform jual beli online misalnya ya. Nah, atau misalnya di bidang apa ya, di bidang hmm, jasa seperti itu ya. Nah, itu meluncurkan platform jual beli online misalnya. Namun mereka itu mulai menyadari bahwa memastikan kelangsungan usaha dan melindungi reputasi perusahaan, mereka perlu mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, seperti perlindungan data pribadi, konsumen, dan hak kekayaan intelektual ya, terkait produk yang dijual di platform perusahaan itu. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa operasional bisnis mereka mematuhi aspek hukum atau legalitas. Nah, apa sebaiknya yang harus dilakukan? Ya, jawabnya adalah menghubungi pengacara ya terkait dengan legalitas aspek hukum dan legalitas itu harus menghubungi pengacara untuk membantu formulasikan kebijakan privasi dan melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan. Ya, jadi begitu. Lanjut. Nah, analisis kelayakan itu ada tiga. Analisis kelayakan industri pasar, produk atau jasa, dan kelayakan keuangan. Nah, analisis kelayakan industri pasar itu merupakan analisis dasar atas industri dan segmen pasar sasaran. Fokus pada tahap ini yaitu menentukan seberapa menarik suatu industri secara keseluruhan sebagai rumah usaha baru ya. Sebentar ya. Lanjut. Jadi yang kedua mengidentifikasi sebagai potensi yang dapat ditempati suatu usaha kecil yang dapat menguntungkan. Nah, ya jadi eh, analisis industri untuk komoditi misalnya ya, yang kita geluti misalnya. Nah, itu bagaimana pertumbuhannya gitu kan. Jadi kita menganalisisnya.
lambat atau meningkat. Nah, ya, misalnya. Contohnya misalnya industri yang saat ini eh, melambat ya, seperti eh, event organizer ya. Nah, pengorganisasian acara pertandingan-pertandingan, catering dan sebagainya ya, sekarang kan lagi anu tuh. Kemudian dari obat langsungnya. Kemudian dari penjelasan tadi ada eh, apa namanya sebagai contoh gitu ya, seorang pengusaha ya ya baru berencana ya misalnya untuk memulai usaha di industri makanan dan minuman ya, namun ia merasa bingung ya untuk memilih. Nah, misalnya ini atau untuk memilih, dia bingung untuk memilih antara membuka usaha restoran, kedai kopi, atau toko bahan makanan organik. Nah, pengusaha ini ingin mengetahui ya, mana dari industri tersebut yang lebih menarik secara keseluruhan dari sisi peluang pasar persaingan. Tadi antara apa? Toko buka usaha restoran tiga ya, restoran, kedai kopi, dan toko bahan makanan organik ya kan. Nah, lalu potensi keuntungan sebelum memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Nah, ini dia anu mana ya yang memberikan peluang gitu ya. Jadi kemudian timbul pertanyaan ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengusaha tersebut ya untuk menentukan seberapa menarik suatu industri bagi usaha barunya, seberapa menarik ya, suatu usaha industri bagi usaha barunya. Hmm. Seberapa menarik, maka hmm, sebaiknya adalah melakukan riset pasar ya. Jadi kan pertanyaan tadi apa yang sebaiknya dilakukan, ya kan? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengusaha untuk menentukan seberapa menarik dari industri tersebut, ya. Jadi harus melakukan riset pasar untuk mengetahui permintaan dan tren konsumen, ya, di masing-masing industri, ya. Kemudian langkah pertama dalam menilai seberapa menarik suatu industri. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ya, dengan menjawab pertanyaan ini. Jadi, dengan langkah pertama ada menilai seberapa menarik suatu industri, maka harus menjawab pertanyaan ini. Seberapa besar industri tersebut? Seberapa cepat pertumbuhannya? Apakah industri tersebut secara umum menguntungkan? Ya, jadi kemudian seberapa penting berbagai produk jasanya bagi para pelanggan? Kemudian bagaimana eh, tren apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi produk tersebut? Kemudian berapa banyak pemain dalam industri tersebut? Pemain dalam industri itu pesaing ya. Nah, saya akan memberikan contoh misalnya apa ya? Produk kesehatan lingkungannya terkait mungkin kok ibu ini kembung ya. eh Kompos misalnya. Nah, misalnya usaha kompos, ya, usaha kompos ya, dari kecil-kecilan kan. Misalnya memproduksi kompos dari 100 zak apa ya, sak ya, 100 sak, misalnya satu saknya 15.000. Nah, berarti udah berapa tuh? Satu hari udah 1.500.000, ya, kayak gitu.
Ini ya jadi ini kompos ini sangat bagus ya. Ibu aja suka nyari kompos gitu ya. Jadi apalagi mm, di kota kan dengan keterbatasan lahan gitu ya. Menanam untuk nanam-nanam seperti itulah. Eh, Kemudian, nah, ada 5 kekuatan untuk menjawab mengapa bisnis bisa gagal. Nah, loh, ini kata Michael Porter. Nah, karena ada 5 hal berikut ini yang tidak mampu mengendalikannya, ya. Jadi persaingan antar perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama. Nah, ini mesti ada aja nih dialami oleh pengusaha ya, pembisnis. Kemudian ada daya tawar pemasok industri, ada daya tawar para pembeli, kemudian ada ancaman masuknya pemain baru dalam industri yang sama, ada pesaing juga ya. Kemudian ada ancaman barang substitusi ya, baik jasa maupun barang ya. Nah, contohnya apa sih substitusi ya? Yang bisa kalau tidak dibeli pun bisa digantikan oleh barang lain. Misalnya, misalnya pulpen ya, pulpen. Kalau pulpen tidak ada kan pensil ada kan kayak gitu. Jadi ada kasus nih, ada sebuah kasus misalnya, sebuah perusahaan teknologi yang sudah mapan di industri perangkat keras, yaitu komputer tuh ya. Nah, sedang menghadapi ancaman dari beberapa perusahaan, misalnya ya. eh, Lalu perusahaan itu berencana memasuki pasar dengan teknologi yang lebih canggih dan harga yang lebih kompetitif ya bersaing. Nah, perusahaan ini ya menyadari bahwa masuknya pemain baru itu dapat meningkatkan persaingan dan mengurangi pangsa pasar mereka. Tetapi mereka masih memiliki keuntungan dalam hal merek dan loyalitas pelanggan. Jadi dia udah punya pelanggan. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan teknologi tersebut ya untuk mengurangi dampak dari ancaman masuknya pemain baru? Nah, apa itu pertanyaannya? Maka ibu yang bertanya, ibu yang jawab, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkenalkan apa ya fitur baru untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Ya, ke kemudian, nah, persaingan antar perusahaan yang bersaing dalam industri yang sama. Nah, ini menghadapi pesaing dalam industri yang sama ini, maka harus mencari keunggulan produk ya. Kemudian juga menciptakan sebuah inovasi. Dan perusahaan juga harus dalam kondisi dinamis dan kompetitif. Misalnya apa? Membuat produk kosmetik yang organik misalnya seperti itu eh yang terbuat dari apa misalnya eh timun ya dari timun yang timun itu kan mengandung kolagen ya untuk kecantikan itu kan timun itu digunakan ya untuk bahan kecantikan sebagai nutrisi kulit agar kulit awet muda. Nah, kolagen ini dibuat dalam bentuk apa misalnya lotion atau apa ya atau dalam bentuk serum kan ke seperti itu. Eh, Kemudian ada pertanyaan, ada pertanyaan mana tadi? Ya, kalau ada pertanyaan atau pernyataan segini, sebuah perusahaan pakaian fashion sedang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, ya, dari pembahasan ini, ya. Nah, dengan banyak pesaing yang menawarkan produk berupa misalnya dengan
harga yang lebih rendah meskipun misalnya perusahaan ini memiliki kualitas produk yang tinggi dan reputasi yang baik. Mereka mulai kehilangan pangsa pasar. Karena apa? Karena banyak konsumen yang beralih ke merek pesaing yang lebih murah. Nah, perusahaan ini pun merasa perlu untuk menyesuaikan perusahaan ini ya harus merasa perlu untuk menyesuaikan strategi agar tetap relevan di pasar. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan, perusahaan pakaian lah ya, hmm, untuk menghadapi pesaing yang ketat di dalam industri tersebut? Apa? Maka jawabnya itu menawarkan produk dengan desain yang lebih inovatif dan memperkenalkan atau mengkampanyekan pemasaran yang lebih atau mempromosikan ya atau memasarkan kampanye pemasaran yang lebih menarik ya untuk menonjolkan nilai tambah bagi produk. Hmm. Kemudian sebagai contoh lagi ya, sebuah perusahaan baru misalnya yang bergerak di bidang aplikasi layanan transportasi online. Nah, berencana memasuki pasar yang sudah dikuasai oleh beberapa pemain baru seperti misalnya Gojek, Grab gitu ya. Nah, perusahaan ini yakin nih bahwa mereka dapat menawarkan fitur yang lebih baik dan pengalaman pengguna yang lebih unggul. Namun, mereka menyadari bahwa persaingan di industri ini sangat ketat, ya, dan merasa harus memiliki strategi yang matang untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan pesaingnya itu. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan baru tersebut ya untuk dapat bersaing secara efektif di pasar yang sudah dikuasai oleh pemain besar? Maka jawabannya adalah harus fokus pada diferensiasi produk dengan fitur-fitur unik yang tidak ditawarkan oleh kompetitor besar tadi. Ya, seperti itu. Kemudian daya tawar pemasok industri. Nah, ini ya jadi semakin besar daya tawar yang dimiliki para pemasok bahan mentah penting, semakin rendah daya tarik industri tersebut. Contoh, karena pemasok chip ya, pemasok chip yang berfungsi sebagai otak personal komputer dan karena chip-chip tersebut menyerap porsi biaya yang cukup besar ya. Chip itu porsinya biayanya sangat besar ya untuk pembuatan komputer. Nah, chip seperti Intel misalnya memiliki kekuasaan lebih besar atas para produsen komputer sehingga daya tarik industri komputer akan rendah ya. Seperti itu. eh hmm. Lalu ini kan daya tawar pemasok jadi rendah ya. Lalu kapan daya tawar pemasok akan tinggi atau kuat? Ya, yaitu apabila apa ya biaya yang harus ditanggung konsumen itu beralih ke produk alternatif ya. Jadi biaya yang harus ditanggung konsumen ya. Jadi apa ya istilahnya gimana ya? Oke, lanjut aja. Hmm. Kemudian daya tawar para pembeli. Ya. Para pembeli juga berpotensi membuat perusahaan kurang menarik, yaitu jika jumlah pelanggan kecil ya, sementara biaya peralihan produksi pesaing rendah. Ya, jadi hmm,
Kalau pelanggannya kecil, biaya produk ya pesaing rendah, ya. Nah, itu menjadi daya tawar tuh, ya kan? Eh, Nah, daya tawar pembeli ini daya tawar pembeli ya adalah merupakan kekuatan tawar-menawar yang eh, pembeli atau konsumen miliki dan dapat mempengaruhi keuntungan ya dalam industri yang dijalankan itu. Jadi kemudian ada pertanyaan ya atau pernyataan sebuah perusahaan pakaian lokal ya sedang menjual produknya melalui beberapa toko retail yang besar ya. Mereka menyadari bahwa pembeli yaitu pengecer besar memiliki kemampuan untuk menekan pembelinya pengecer besar lah kayak gitu ya. Memiliki kemampuan untuk menekan harga jual karena jumlah pembelian yang sangat besar itu ya. Kemudian permintaan produk yang stabil ya. Nah, meskipun ya perusahaan menawarkan kualitas yang baik, daya tawar pembeli atau pengecer itu sangat kuat dan sering meminta potongan harga yang lebih besar ya. Kita biasa nawar terus ya. Udah diberikan diskon masih nawar gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan pakaian untuk menghadapi daya tawar yang begitu kuat dari pembeli? Apakah yang harus dilakukan adalah menawarkan diskon lebih besar tanpa perubahan lainnya ya untuk mempertahankan hubungan dengan pengecer besar ya. Jadi memberikan diskon yang lebih besar. Banyak. Ancaman produk jasa substitusi. Nah, produk atau jasa substitusi ini dapat mengubah keseluruhan industri. Contohnya ya, usaha membuat tutup botol kaca. Nah, sekarang ordernya menurun karena telah berpindah ke pada plastik, ya kan? Jadi itu plastik itu merupakan barang substitusi dari botol kaca. Nah, kemudian ini biasa banyak pertimbangan ya, karena untuk memusnahkan botol kaca itu pun susah gitu ya. Eh, Kalau pecah membahayakan, nah, kalau plastik kan masih kurang ya, tidak terlalu membahayakan gitu ya. Eh, Artinya secara fisik gitu ya. Hmm. Kemudian eh, penerbit koran misalnya ya, ini barang substitusi juga ya. Penerbit koran mengalami penurunan jumlah pembacanya ketika generasi baru para pembaca berpindah pen- eh, ke berita online. Nah, seperti itu. Ini kan jadi berita online itu eh, melalui media elektronik ya itu menjadi barang substitusi dari koran ya. Nah, eh, kemudian sebagai contoh ya sebuah perusahaan penyedia layanan musik ya ini sedang menghadapi penurunan pelanggan ya karena semakin populernya aplikasi podcast ya sekarang kan lagi ngetren podcast ya dan layanan audio lainnya ya seperti TikTok seperti itu ya. Nah, ini menawarkan konten gratis dengan kualitas yang baik. Hmm, jadi meskipun perusahaan ini ya memiliki koleksi musik yang luas dan fitur premium, nah mereka mulai khawatir nih perusahaan penyedia layanan streaming musik nih ya. Jadi mereka mulai khawatir dengan ancaman dari produk jasa substitusi seperti TikTok dan apa tadi TikTok dan eh, podcast ya. Nah, nah ini.
yang biasa digunakan oleh masyarakat kan. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan layanan streaming musik ya untuk menghadapi ancaman produk jasa substitusi tadi, ya kan? Jadi penyedia layanan streaming musik itu sekarang pesaingnya adalah barang substitusi podcast dan TikTok ya dan yang lainnya ya. Maka yang harus dilakukan adalah fokus pada meningkatkan kualitas musik dan menawarkan konten eksklusif yang tidak tersedia di layanan substitusi. Nah, ini contoh-contoh soal nanti lo keluar. Ya, analisis kelayakan produk jasa. Nah, yaitu analisis yang menentukan daya tarik ide suatu produk atau jasa bagi para calon pelanggan dan yang mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Nah, bagian dari analisis ini menjawab pertanyaan. Satu, apakah para pelanggan mau membeli barang atau jasa kita? Nah, dapatkah kita menyediakan produk atau jasa tersebut dengan tepat mendapat laba? Tuh kan? Yang harus menjawab ya yang akan melaksanakan usaha itu. Sebagai contoh ya, sebuah perusahaan, misalnya perusahaan apa, manufaktur ya, berencana untuk memproduksi produk baru, yaitu berupa alat rumah tangga yang inovatif ya, yang menggabungkan teknologi canggih dan desain ramah pengguna ya. Nah, sebelum meluncurkan produk ini ya perusahaan melakukan analisis kelayakan bisnis ya untuk mengevaluasi aspek pasar. Nah, meliputi apa? Biaya produksi, regulasi, potensi labanya. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan pasar tinggi, biaya produksi yang diperlukan cukup besar dan ada tantangan dalam mendapatkan izin dari regulator. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan analisis kelayakan produk? Yang harus dilakukan adalah apa? Yaitu mencari cara untuk mengurangi biaya produksi dan memastikan kelancaran proses regulasi ya sebelum meluncurkan produk. Jadi dipersiapkan dulu ya regulasinya ya. Eh eh ini ya. Untuk menjawab pertanyaan di atas tadi ya, pada slide yang tadi, maka para wirausahaan itu membutuhkan umpan balik dari para calon pelanggan ya. Pelanggan proses umpan balik tersebut dapat dilakukan dengan penelitian primer ya. Penelitian primer itu diperoleh dari mana? Dari informan langsung ya, ya yang dikumpulkan oleh para wirausahawan secara langsung kemudian dianalisis. Kemudian penelitian sekunder ya. Penelitian sekunder itu informasi yang dikumpulkan dari pihak lain ya. Seringkali ini membayar, kadang juga tidak ya. Jadi bisa mendapatkan data ya. Eh, data dari institusi apa eh insti- institusi yang terkait lah ya. Kemudian untuk dianalisis ya. Jadi data sekunder ini biasanya dari asosiasi dagang atau daftar alamat korespondensi, data demografi, demografi pelanggan ya, untuk mempelajari karakteristik umum dari pelanggan, data sensus untuk melihat ATP. ATP itu
ability to buy atau kemampuan membayar ya, kemampuan membayar konsumen, riset pasar, kemudian artikel yang berkaitan dengan usaha yang akan dirintis ya, seperti itu. Kemudian juga melakukan FGD, Forum Group Discussion ya. Jadi teknik riset pasar yang mendaftar sejumlah calon pelanggan sekitar 8 sampai 12 orang itu untuk memberikan umpan balik ya. Untuk selanjutnya dianalisis. Juga prototype ya. Prototype itu model asli produk yang diluncurkan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya prototype. Ini apa nih? Eh, apa model asli produk yang dapat apa nih model eh, ya seperti modelnya nih ini anti akne ya anti akne sejenis kosmetik lah ya eh, produk kecantikan. Kemudian mengembangkan rencana bisnis ya. Rencana bisnis ini ringkasan tertulis mengenai ya jadi rencana bisnis ini merupakan ringkasan tertulis mengenai usulan pendirian perusahaan oleh wirausahawan. Nah, rencana bisnis ini terdiri dari rincian kegiatan operasi, rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran ya. Kemudian keterampilan dan kemampuan dari manajerial dari manajer. Nah, nah, rencana bisnis ini memiliki tiga fungsi pokok. Satu, memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang. Dua, menarik pemberi pinjaman dan investor ya. Tiga, rencana bisnis merupakan cerminan dari perbuatannya ya. Jadi rencana tersebut menunjukkan bahwa wirausahawan ini telah serius memikirkan perusahaannya dan hal-hal lain yang membuatnya sukses. Nah, ada dua asumsi yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan. Ada asumsi positif dan asumsi negatif. Asumsi positif itu ada tiga. Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai instansi yang pemerintah dan masyarakat. Kemudian tersedia tenaga pelaksana yang terampil dan jumlahnya juga cukup. Kemudian adanya respon baik masyarakat terhadap bidang usaha yang digelutinya. Ya, kemudian asumsi negatifnya, ini keadaan alam dan lingkungan yang sulit ya. Biasanya jauh dari jangkauan apa nih ya masyarakat. Kemudian juga hmm, lokasinya tuh jalannya tuh rusak. Seperti Raso Jaya itu kan rusak jalannya. Jadi kalau untuk buka usaha di sana sulit. Raso Jaya 2 ya. Nah, seperti itu. Yang kemudian asumsi negatif berikutnya itu dedikasi tenaga pelaksana yang kurang ya. Jadi harus dilihat benar-benar tuh mencari tenaga kerja harus yang memiliki dedikasi yang tinggi ya terhadap perusahaan. Kemudian juga asumsi negatifnya itu tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan sebagai analisis kelayakan dan penyusunan rencana bisnis. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi yang baru didirikan ya, misalnya ya sedang merencanakan peluncuran aplikasi. Nah, tadi di atas di awal juga udah ibu sebutkan ya. Nah, ada asumsi positif ya. Jadi perusahaan itu ya membuat asumsi positif ya. Misalnya seperti pertumbuhan pasar yang cepat, tingginya adopsi pengguna, dan kemampuan untuk menarik banyak investor. Dan mereka berharap dengan asumsi-asumsi itu, aplikasi mereka dapat berkembang pesat dalam waktu yang singkat, aplikasi mobil gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah potensi risiko yang dapat muncul jika perusahaan tersebut mengandalkan asumsi positif
dalam bisnis itu. Nah, ini asumsi positif ini kalau dijalankan pun ada potensi risiko. Apa kira-kira potensi risikonya? Ya, yaitu potensi risikonya perusahaan akan mengalami kesulitan jika asumsi-asumsi positif ini tidak tercapai karena kurangnya kesiapan menghadapi realita pasar. Ya, kemudian sebagai contoh soal lagi, yaitu sebuah perusahaan rintisan yang bidang teknologi misalnya. Nah, ini sedang merencanakan peluncuran aplikasi baru misalnya. Nah, dalam menyusun strategi bisnis, manajemen perusahaan itu mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dengan membuat berbagai asumsi negatif, ya, seperti misalnya rendahnya tingkat adopsi pengguna, persaingan yang sangat ketat, dan potensi kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Nah, itu udah dipikirkan dulu sebagai asumsi negatif. Nah, mereka ingin mempersiapkan ya diri untuk menghadapi tantangan dari tantangan-tantangan usaha ya. Ya, jadi menghindari juga eh, apa masalah atau kejutan-kejutan yang tidak terduga. Ya, maka mereka sudah memikirkan asumsi negatifnya dulu untuk membuat simulasi eh, eh, penge- pen- pe- apa pe- apa ya pencegahannya misalnya mengatasinya gitu ya. Lalu pertanyaannya timbul ya apa pertanyaannya timbul apa potensi manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan membuat asumsi negatif dalam perencanaan bisnis mereka. Nah, itu pertanyaan timbul terhadap asumsi negatif dari pembisnis, maka eh, jawabnya adalah eh, manfaat yang diperoleh itu yaitu membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk karena mereka tidak menganggap kompetitor sebagai ancaman. Ya, seperti itu. Setelah dilakukan analisis asumsi negatif. Nah, dalam rencana usaha, maka perlu ditentukan kelompok sasaran usaha. Nah, ada dua kelompok, kelompok sasaran langsung dan tidak langsung. Nah, kelompok sasaran langsung seperti anggota masyarakat yang memanfaatkan langsung usaha. Contoh Freshmart. Ya, Freshmart itu sasaran konsumen ibu-ibu rumah tangga. Nah, sasarannya langsung tuh ibu-ibu rumah tangga. Oh, bulan puasa tuh tidak lama lagi puasa. Penuh laris ya Freshmart tuh. Kalau udah sore gitu ya, mak-mak pada belanja untuk buka puasa. Kemudian kelompok sasaran yang tidak langsung. Yaitu kelompok sasaran antara lain tukang parkir. Nah, itu kan tidak langsung tuh tukang parkir ya. Tukang parkir itu tanpa kita sadari dapat sangat membantu ya dari eh, pengusaha itu ya dengan adanya tukang parkir sehingga dapat lebih ya lebih tertib gitu ya para pembeli lebih lancar juga nah, untuk keluar masuk kendaraan. Nah, kemudian dari paparan ini ada sebuah contoh soal, misalnya ya, sebuah perusahaan yang masih baru yang mengembangkan produk skincare ya. Nah, itu berencana untuk meluncurkan produk pertamanya ya. Nah, dalam rencana ke strategi pemasaran, perusahaan tersebut itu mengidentifikasi kelompok sasaran langsung mereka yaitu untuk skincare itu kan wanita usia 25 sekitar 25 sampai 40 tahun lah ya yang masih peduli dengan perawatan kulit dan mencari produk alami yang ramah lingkungan, aman bagi kulit ya. Nah, mereka itu fokus pada pemasaran melalui media sosial atau influencer ya yang sesuai dengan profil kelompok sasaran. Pertanyaannya,
Apa sih keuntungan utama dari perusahaan ini apa ya, mengidentifikasi kelompok sasaran langsung karena eh, mengidentifikasi kelompok sasaran langsung mereka ya perusahaan itu dengan jelas ya. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yaitu perusahaan ini dapat lebih mudah mengarahkan pesan pemasaran yang tepat kepada konsumen yang lebih relevan ya dengan produk mereka. Kemudian ada contoh soal yang berikutnya juga ya. Hmm. Misalnya sebuah perusahaan perangkat keras komputer baru saja meluncurkan produk laptop gaming yang dirancang khusus untuk penggemar game profesional ya. Nah, dalam strategi pemasaran mereka, nah ini perusahaan ini mengidentifikasi kelompok sasaran langsung. Nah, yaitu siapa? Para gamer profesional. Nah, namun mereka juga mempertimbangkan kelompok sasaran yang tidak langsung. Seperti misalnya orang tua yang membeli laptop untuk anak-anak mereka yang bersekolah, yang membutuhkan laptop untuk tugas-tugas yang lebih berat. Nah, pertanyaannya, apa sih keuntungan dari perusahaan dalam mempertimbangkan kelompok sasaran tidak langsung dalam pemasaran produk mereka itu? Nah, keuntungannya adalah mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan memperluas pasar di luar kelompok sasaran langsung yang terbatas, ya. Jadi di luar kelompok sasaran langsung yang terbatas. Jadi mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Oke. Eh, Metode penilaian dan kriteria keberhasilan usaha, ya. Jadi metode yang metodenya yaitu ada pengumpulan eh, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian serta interpretasi. Jadi metode penilaian yang baik ya sebaiknya berdasarkan data. Ya. Nah seperti itu. Nah, lalu kriteria keberhasilannya merujuk pada satu terpenuhnya masukan yaitu tersedia tenaga, dana sasaran sesuai rencana. Kemudian merujuk kepada keberhasilan usaha proses yaitu terlaksananya kegiatan yang sesuai juga dengan rencana. Kemudian kriteria keberhasilan berikutnya yaitu keberhasilan unsur keluaran yaitu merujuk pada tercapainya tujuan yang ditetapkan. Nah, sebagai contoh ya sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang aplikasi kesehatan misalnya sedang mengevaluasi keberhasilan usaha mereka setelah 1 tahun beroperasi. Nah, mereka menggunakan beberapa metode penilaian seperti analisis keuangan untuk melihat profitabilitas atau keuntungan. Nah, kemudian juga survei kepuasan pelanggan itu untuk menilai kualitas dan evaluasi pengembangan produk untuk menilai inovasi. Nah, selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan kriteria keberhasilan seperti pertumbuhan jumlah pelanggan, retensi pelanggan, dan efisiensi operasional. Lalu timbul pertanyaan, apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk memastikan penilaian yang komprehensif terhadap keberhasilan usaha mereka? Apa yang dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, yaitu yang sebaiknya dilakukan itu menggunakan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja dari perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tahapan dalam studi kelayakan ya. Ada penemuan ide dan gagasan. Nah, ini untuk membuat usaha Anda itu harus menemukan ide dan gagasan. Kemudian yang kedua ada tahap penelitian. Nah, Anda ini untuk membuat suatu usaha itu harus melakukan penelitian lebih lanjut terhadap aspek studi kelayakan bisnis ya dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan hasil
hingga menyimpulkan serta menjadikan sebuah laporan akhir seperti skripsi atau penelitian atau eh, tugas akhir lah ya, seperti itu. Kemudian adanya tahap evaluasi, contohnya misalnya dari studi kelayakan bisnis ya, di tahap evaluasi itu seperti misalnya membandingkan total biaya yang diperlukan dengan profit atau keuntungan dan benefit dari pembisnis. Nah, di sini Anda itu bisa mengevaluasi kelayakan potensi usaha untuk di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu tahap pengurutan usulan yang layak. Ya, jadi setelah tahap evaluasi ada tahap pengurutan. Nah, tahap pengurutan ini itu untuk menentukan apakah rencana yang telah dirancang eh, layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, jika belum layak, maka eh, maka pembisnis atau pengusaha itu harus melakukan penelitian ulang, ya, memilih alternatif baru atau mengambil risiko. Pilihannya seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap pelaksanaan ini ya. Ini setelah ide terbentuk. Nah, pembisnis itu butuh rancangan kan. Jadi eh, rancangan pelaksanaan kerja dan pembangunan usaha. Nah, ini meliputi apa? Jumlah kualifikasi karyawan, anggaran, sumber daya, hingga persiapan dari manajemen perusahaan. Nah, ketika sudah disiapkan dengan matang, lanjut ke proses pelaksanaan. Kemudian ada sebuah contoh kasus ya barangkali ya. Misalnya ya, sebuah perusahaan yang berencana meluncurkan produk baru di pasar yang sangat kompetitif, ya, memulai tahap penelitian, mengidentifikasi masalah, kemudian memecahkan masalah, ya, seperti apa keterpenuhan kebutuhan pelanggan, eh, kemudian efisiensi produk dan lain-lain ya. Nah, kemudian setelah itu pembisnis mengumpulkan data pasar, yaitu menganalisis tren konsumen dan menguji prototipe ya. Prototipe itu produk yang dihasilkan ya. Contoh produk yang dihasilkan. Nah, itu menguji dengan kelompok sasaran ya. Jadi biasa diberikan sampel gitu ya. Nah, selanjutnya perusahaan itu menganalisis hasil penelitian untuk membuat keputusan yang tepat mengenai peluncuran produk. Lalu muncul pertanyaan, apa tahap pertama yang sebaiknya dilakukan perusahaan ini dalam penelitian bisnis sebelum melanjutkan ke tahap pengumpulan data? Apa yang perlu dilakukan yaitu menentukan tujuan penelitian dan merumuskan masalah yang perlu dipecahkan seperti itu. Nah, kemudian ada tahap penentuan ide atau gagasan, ya. Jadi tahap mencari ide gagasan usaha. Nah, ini harus santai, rileks. Mencari ide itu tidak eh, gerusa-gerusu, tapi harus santai, rileks. Kemudian jelajahi pikiran, berimajinasi ya, jelajahi imajinasinya ya. Nah, kemudian banyak belajar dan melihat referensi ya. Kemudian komunikasi dan bersosialisasi dengan eh, para wirausahawan. Kemudian juga mm, kemudian setelah idenya datang, maka dengan sendirinya lakukanlah improvisasi ya. Yang kedua, tahap penemuan ide yang kedua itu sumber ide, gagasan usaha ya. Jadi ini merupakan sumber atau hobi sendiri. Kemudian bisa pengalaman atau permasalahan pribadi dan orang lain. Nah, ini dari permasalahan ini bisa menjadi
ide gagasan usaha ya. Misalnya mendapatkan pengalaman pribadi tidak memuaskan gitu ya dari produk itu, nanti aku mau bikin produk yang lebih bagus. Lakukan inovasi dari produk eh, orang lain itu. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman kerja sebelumnya ya. Jadi ini bisa menjadikan penemuan ide dan gagasan dari pengalaman kerja. Nah, jadi tahap pertama dalam studi kelayakan itu ya. Jadi menemukan ide bisnis ya harus dimulai dengan menentukan suatu ide bisnis yang memiliki prospektif ya. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka ide bisnis yang akhirnya akan dieksekusi ya harus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti hal teknis yang harus ditempuh serta potensi labanya bagaimana, kemudian yang cara meraihnya seperti apa. Nah, sehingga tidak akan sia-sia ide yang akan dijalankan ya. Nah, tahap itu ya merupakan tahap di mana wirausahawan memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usahanya ya. Kemudian idenya itu dirumuskan dan diidentifikasi. Misalnya kemungkinan-kemungkinan bisnis yang paling memberikan peluang dan dapat menguntungkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi udah berpikirnya udah makro. Nah, dalam melakukan identifikasi ide gagasan usaha, melakukan beberapa hal penting berikut, yaitu melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya, mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Kemudian juga menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Nah, tahap penelitian dalam studi kelayakan bisnis umumnya menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi kekuatan, kelemahan ya. Ini faktor internal nih ya, kekuatan dan kelemahan itu kan ada dalam diri perusahaan itu. Kemudian faktor eksternalnya itu peluang dan ancaman. Ya, peluangnya kan dari luar, ancamannya juga dari luar. Nah, itu ya. Jadi ada 4 faktor kekuatan, ada ya eh, kekuatan kelemahan ya, kemudian peluang dan ancaman. Ya. Lalu hmm, untuk mengidentifikasi faktor internal, nah ya, faktor internal ini ya, kekuatan dan kelemahan. Itu biasanya mencakup pengalaman perusahaan baik yang berhasil atau gagal, yang internal tuh ya. Finansial pada perusahaan, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kira-kira terpenuhi enggak, kemudian kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu apa saja. Nah, itu ya dari faktor internal. Eh, itu yang perlu diidentifikasi. Kemudian juga faktor eksternalnya apa yang perlu diidentifikasi. Itu lingkungan, ya kan? Faktor eksternal nih peluang dan ancaman, ya. Lingkungan, peraturan pemerintah ya, kemudian tren, tren model gitu ya. Itu perlu tuh dianalisa. Kemudian budaya, ideologi, sosial politik sangat mempengaruhi juga perekonomian masyarakat ya. Ekonomi kemampuan masyarakat dalam hal ini kan. Kemudian ada peristiwa yang sedang terjadi itu apa ya? Apakah bencana ataukah ada kerusuhan atau apa gitu ya. Kemudian sumber permodalannya dari mana? Kemudian bagaimana perkembangan teknologinya itu ya, karena perkembangan teknologi itu akan mempengaruhi dari produksi kita ya.
Nah, untuk melakukan analisis SWOT ini, sebelumnya itu ya, jadi eh, pertama kan kita mengkaji kekuatan nih, strength, strength, ya strength ini, maka harus dilihat nih, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kita nih, ya kan? Untuk ngelihat kekuatannya. Terus apa yang bisa membuat perusahaan kita ini lebih baik dari perusahaan orang lain? Kan seperti itu. Terus apa sih yang menyebabkan perusahaan kita ini memperoleh penjualan, ya kan? Apakah model, kalau baju itu modelnya menarik gitu ya. Kemudian apa sih kelebihan perusahaan kita yang dilihat walaupun dirasakan oleh konsumen, ya, yang dilihat ataupun yang dirasakan oleh konsumen. Nah, ini kan perlu digali oleh perusahaan. Ya, kemudian lalu apa sih keunikan yang dimiliki oleh perusahaan kita? Ya, seperti ya. Ini merupakan kekuatan. Lalu kelemahannya, kelemahan faktor merupakan faktor intern ya. Nah, kelemahannya itu biasa berkisar pertanyaannya eh, apa yang harus ditingkatkan pada perusahaan kita? Kemudian apa yang harus dihindari oleh perusahaan kita? Kemudian eh, kelemahan apa sih yang dirasakan oleh konsumen dari perusahaan kita ini, ya. Kemudian faktor apa ya yang dapat menghilangkan penjualan perusahaan kita, ya. Kemudian apa yang telah kita yang dilakukan oleh pesaing perusahaan kita ini sehingga perusahaan mereka itu lebih baik dari perusahaan kita. Nah, ya kan? Itu merupakan kelemahan. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, peluang ini juga harus menjawab minimal dua pertanyaan. Kesempatan apa yang bisa Anda lihat? Atau kesempatan apa yang bisa kita lihat? Kemudian tren apa yang saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, itu minimal dua. Kemudian ancamannya. Ini kan eksternal nih, duanya ancamannya. Nah, ancamannya, maka untuk menganalisis SWOT itu minimal dapat menjawab pertanyaan dari threat atau ancaman. Pertama, perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan kita? Nah, kemudian apa sih hambatan yang sekarang sedang dihadapi oleh perusahaan kita? Kemudian berikutnya itu apa sih yang telah kita lakukan? Bukan, apa sih yang telah dilakukan oleh bisnis pesaing kita gitu ya. Kemudian apa sih eh, atau ada perubahan apa sih dari pemerintah terkait dengan regulasi yang bisa mengancam perkembangan bisnis kita? Kemudian apa mungkin pajaknya tinggi ya? Sekarang nih pajak kan naik tuh. Dengar-dengar mau PPN 12% gitu ya. Nah, itu juga merupakan ancaman itu bagi pengusaha. Kemudian pertanyaan yang lain yang bisa digali juga apa sih perusahaan? Apakah ada, apakah ada perusahaan perubahan dari pemerintah yang bisa mengancam perkembangan bisnis kita? Nah, jeli-jeli itu untuk menggali pertanyaan untuk mengestimasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, lalu ketika akan melakukan studi kelayakan, maka ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Kelima bidang ini yaitu deskripsi pasar, yaitu analisis mengenai permintaan ya. Deskripsi pasar itu merupakan analisis permintaan pasar, potensi pasar, persaingan, segmentasi pasar ya. Kemudian menganalisis aspek deskripsi pasar ini ya dapat membantu
untuk mengetahui pasar yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan kita jual dan selanjutnya menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif ya. Nah, analisis aspek pasar ini ya ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Kan seperti itu. Kemudian deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial, dan berikutnya ya. Nah, ada sebuah kasus lah, ya. Sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk makanan sehat ya, sedang menyusun deskripsi pasar. Ya, atau bisa dikatakan ini soal yang terkait dengan materi ya. Nah, untuk memahami potensi pasar, mereka mengidentifikasi bahwa pasar mereka terdiri dari konsumen yang sadar akan kesehatan. Nah, jadi potensi pasar ini yaitu mereka konsumen yang berusia antara 25 sampai dengan 45 tahun yang tinggal di kota besar ya dengan pendapatan menengah hingga ke atas. Nah, perusahaan juga menganalisis tren konsumen yang semakin memilih makanan organik dan rendah gula. Karena sekarang udah mulai sadar kesehatan ya masyarakat tuh. Nah, serta preferensi mereka terhadap kemasan ramah lingkungan. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan kita atau perusahaan mereka setelah menyusun deskripsi pasar? Yang harus dilakukan yaitu menganalisis kebutuhan dan preferensi konsumen lebih dalam untuk menyesuaikan produk dengan keinginan pasar. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ya, atau mungkin semacam kasus gitu, ya. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi baru ya, eh, sa- eh, merancang sebuah aplikasi ya untuk meningkatkan produktivitas kerja tim. Nah, dalam menyusun rencana bisnis itu perusahaan itu memulai dengan membuat deskripsi bisnis. Nah, deskripsi bisnis nih ya. Nah, eh yang mencakup apa deskripsi bisnis itu mencakup visi perusahaan, produk yang ditawarkan, tujuan jangka panjangnya. Nah, deskripsi bisnis ini juga mencakup analisis mengenai keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki seperti teknologi canggih yang digunakan dalam aplikasi dan keunikan fitur yang tidak ada pada produk pesaing. Nah, pertanyaannya, apa sih tujuan utama dari membuat deskripsi bisnis dalam perencanaan usaha perusahaan? Yaitu tujuan utamanya yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan perusahaan, ya, terkait dengan produk yang ditawarkan, strategi yang digunakan, ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Eh, Kemudian teknologi yang diperlukan. Nah, teknologi yang diperlukan ini eh, tentu saja untuk proses produksi ya, termasuk peralatan, bahan baku yang digunakan, nah, tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan, apakah sesuai dengan standar teknologi yang ada, ya. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi pada masa yang akan datang dan dampaknya terhadap bisnis kita. Nah, kemungkinan ya dibutuhkan modifikasi teknologi yang digunakan dalam proses produksi, ya, kemudian mengoperasikannya bagaimana, kemudian analisis biaya dan manfaat dari perubahan teknologi yang diusulkan itu seperti apa, ya, analisis biaya dan manfaatnya. Kemudian detail mengenai finansial dan struktur. Nah, ini aspek
ada aspek keuangan ya. Itu meliputi analisis mengenai proyeksi pendapatan, biaya, laba, serta analisis investasi dan aliran kas ya. Seperti itu. Nah, untuk menganalisis ini dapat membantu untuk menentukan apakah bisnis yang akan dilakukan menguntungkan atau tidak. Nah, dan apakah kira-kira dapat tidak mengembalikan investasi yang dikeluarkan, dijalankan, kan seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Nanti lanjut ke eh, analisis SWOT. Ya, Ibu tutup dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalian perhatikan betul banyak soal-soal loh yang Ibu sampaikan dengan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.